Pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kekasih Tuhan, sangat luar biasa dan indah ketika kita membaca apa yang telah kita ketahui dalam kitab Mazmur pasal 23 ini, mengenai tuntunan atau bimbingan daripada Tuhan yang digambarkan sebagai Sang Gembala yang baik. Kebaikan Tuhan digambarkan dalam pembacaan-pembacaan yang telah kita baca tadi. Dikatakan Ia mengembalakan kita kepada keadaan yang tak kekurangan. Kemudian Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, karena Ia membimbing kita juga ke air yang tenang. Saya yakin semua ini adalah dibutuhkan oleh kita. Tidak ada seorang pun di antara kita, siapapun kita, yang tidak membutuhkan hal-hal seperti ini.
Semua orang ingin hidup berkelimpahan. Kalau boleh, mungkin semuanya berkecukupan, tidak ada yang kekurangan. Semua juga merindukan berada bagaikan rumput yang hijau. Semua hal-hal yang indah yang dijanjikan oleh firman Tuhan kita ingin untuk nikmati. Bahkan meskipun manusia dikatakan dalam ayat yang keempat ada dalam lembah-lembah kekelaman, dikatakan aku tidak takut bahaya. Saya senang membaca ayat ini karena ternyata di ayat 2 dan ayat yang ketiga menggambarkan bagaimana hidup itu yang indah, yang luar biasa, yang dirindukan oleh semua orang. Tapi ternyata ada satu kenyataan hidup yang juga tidak bisa kita lupakan, yaitu namanya kita berjalan dalam lembah kekelaman. Inilah namanya siklus kehidupan. Di saat yang lalu mungkin kita menikmati bagaikan rumput yang hijau, tapi sesaat kemudian kita berada dalam lembah yang kelam. Bahkan bukan cuma lembah yang kelam, dikatakan berada di bayang-bayang maut. Hidup yang berbahaya. Banyak orang sekarang mau keluar rumah takut. Seperti bayangan maut itu ada di kiri dan kanan, depan dan belakang. Makanya semuanya harus pakai masker. Kenapa? Jadi pertanyaan yang sangat besar bagi kita. Loh, kok bisa dan lain sebagainya. Kok dia kena, kok itu kena. Nah, ini saya katakan bayang-bayang maut ada di sekitar kita. Terus yang ketiga dikatakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Inilah siklus kehidupan lagi yang tidak bisa kita elakkan. Apa itu hidup itu? Dikatakan ada kompetitor, ada kompetitornya, ada kehidupan yang tidak bisa kita elakkan, yaitu dunia kompetisi, persaingan, ada lawan yang tidak bisa kita elakkan dalam dunia ini. Semua manusia berlomba. Ada orang berpikir kalau dia hidup di dalam dunia ini dengan tidak ada perlombaan, justru itu yang tidak baik. Kenapa? Akan begitu-begitu saja. Tapi ada juga orang yang berada dalam perlombaan yang mengalami kekalahan, dan makanya dia tidak mau kalau hidup itu digambarkan sebagai perlombaan atau perjuangan. Tapi berbahagia dan bersyukur kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Ia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan. Artinya apa? Karena kita mengalami kemenangan, kita bisa menikmati kebahagiaan meskipun ada lawannya. Kenapa? Kita ditakdirkan sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Ini gambaran-gambaran kehidupan yang kita alami dalam dunia ini. Ada yang namanya kehidupan yang luar biasa indah, bagaikan rumput yang hijau, tidak berkekurangan. Tapi ada juga fase yang kedua yang tadi saya gambarkan, berada di bayang-bayang maut. Yang ketiga, kita ada dalam persaingan yang bebas. Tapi sekali lagi, satu gambaran dan kenyataan hidup yang baik untuk kita nikmati, yaitu apa? Ada Tuhan Sang Gembala. Sang Gembala yang tidak membiarkan kita sesaat pun, sedetik pun, karena Dia dikatakan Gembala yang baik. Sekali lagi, Gembala yang baik. Berarti ada gembala yang tidak baik. Tapi Yesus dikatakan Gembala yang baik, yang melindungi, yang menuntun, yang mencukupi, bahkan yang memberikan kelimpahan. Tapi hari ini saya ingin mau bertanya kepada kekasih Tuhan, kalau kita merindukan Gembala yang baik menuntun hidup kita, sudahkah Anda dan saya menjadi domba yang baik?
Sekali lagi, kita punya gembala yang baik, yang menuntun kita ke tempat yang indah dan menjamin kehidupan dan keselamatan kita. Karena dia gembala yang baik. Tapi pertanyaannya adalah, di saat situasi yang seperti ini, masihkah saya dan kekasih Tuhan menjadi domba-domba yang baik? Dalam dunia ini ada namanya domba, ada yang namanya kambing. Domba dia menurut, kambing dia memberontak. Itu kehidupan dalam dunia ini. Kekasih Tuhan sekarang berada dalam posisi yang mana? Menjadi domba yang baik, yang taat kepada sang gembala, dan yang kedua, yang kenal dengan suara gembala. Kalau gembala mengenal domba-dombanya, tapi apakah kekasih Tuhan mengenal suara gembala? Hanya bisa terjadi apabila gembala yang baik dan domba yang baik punya hubungan yang intim. Kenalah dan kenalilah gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, dan biarlah semua kekasih Tuhan menjadi domba-domba juga yang baik, sehingga apa yang dijaminkan, dijanjikan oleh firman Tuhan hari ini menjadi bagian hidup kita. Dia menuntun kita ke air yang tenang, melindungi kita, bahkan kita bisa makan di tengah-tengah lawan kita karena ada penyertaan Tuhan. Tapi catatannya, biar kita semua menjadi domba-domba pengembalaan yang baik. Demikian renungan firman Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita nyanyikan satu pujian bersyukur. Ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-mujimu, ku memuji, ku menyembah, ku menyembahmu. Biar Pak Hendra berdoa dan memberkati kita semua. Kembali kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang Kau berikan bagi kami, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua adalah anugerah yang terbesar daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah renungan pada kesempatan ini boleh bisa menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang mendengarnya. Karena kami tahu bahwa setiap renungan firman Tuhan akan membuat hidup kita menjadi dan mengerti akan keberadaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang terbaik yang pernah kami kenal, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami, dan seterusnya kami serahkan dalam tangan Engkau. Dan juga kami berdoa kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan acara ini dimanapun mereka berada. Biarlah berkat dan sejahtera Allah yang serta menyertai mereka, dan perlindungannya menyertai dalam setiap keadaan mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.